Wa qad yankashifu laha, dan mungkin juga bisa terungkap untuk hati beberapa orang, beberapa hati orang, an sirri tauhid sifat, tentang rahasia keesaan sifat, keesaan af'al, perbuatan, keesaan sifat. Wa taluhu laha anwarul maqamat, wa taluhu, dan melambai-lambai, laha bagi hati, opo anwarul maqamat, sinar-sinar maqamat. Ana lob mana kan lob katahqiqi zuhdi wal wara'i wa sihhati tawakkuli, seperti diterrealisasikannya kezuhudan, wal wara'i, kezuhudan artinya pola hidup sederhana, blingoyo kelawan harta, tidak pernah tergila-gila dengan harta, ya, zuhud, ya, terima apa adanya dengan pola hidup sederhana, wal wara', dan kehati-hatian, kesejatian diri, wirai, ya, artinya yang tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya. Dia menjaga diri untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas. Wasihhati tawakkuli, dan kepasrahan yang benar, ketawakalan yang benar, artinya tidak semu dengan kemalasan. Artinya kepasrahan yang benar itu artinya tidak separuh-separuh, benar-benar pasrah kepada Allah, bukan karena frustrasi. Kenapa? Karena tawakal itu sendiri salah satu cirinya adalah tidak pernah berputus asa, selalu melakukan upaya untuk melakukan perbuatan, dan selalu berupaya untuk sukses dalam melaksanakan tugas, dan tidak pernah berputus asa. Wong tawakalku dawa ususe, cerdas otake. Tidak berhasil, ulang lagi, coba lagi, eksperimen lagi. Persoalan hasil kita serahkan kepada Allah. Jadi yang kita serahkan itu hasilnya. Tapi semangat kerja mah tidak berkurang. Jadi bukan tahu itu bukan orang yang tidak kerja, bekerja, ya, tidak pernah putus asa. Tetapi kenapa? Karena persoalan berhasil dan tidak itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Selama ini kamu menafsirkan tawakal gimana? Menang bekoran, bleger be, limpang, limung kayak boyak lenger. Aduh, hebat. Itu hebatnya. Wong sulus dia wong tawakal. Orang tawakal itu orang kerja yang enggak kenal waktu, enggak kenal lelah, terus kerja lagi, gagal lagi, kerja lagi. Karena tugas dia bukan berhasil tapi bekerja. Kalau berhasil juga ya itu karena Allah menghendaki berhasil. Kalau tidak berhasil karena menghendaki Allah tidak menghendaki berhasil. Tetapi dia sudah berhasil ketika dia sudah bekerja. Berhasilnya itu dia bekerja. Bukan target terakhir dari pekerjaan itu sendiri. Bukan buahnya. Bukan. Kita nanam aja. Tidak harus kita harus menikmatinya. Yang penting kita nanam. Sekalipun besok mau kiamat. Masih ada bibit. Ya tanaman aja sih. Angel teman. Yang kuna kiamat. Langkah urusan yang banyak tanam aja dulu. Iya. Jadi seorang petani tua yang sudah usia 90 tahun nanam kelapa. Ya kan bisa ditanya. Ngapain tuh tanam kelapa? Mangsa ngundua sampianku. Duduk kanggo kita. Kanggo anak putu. Kok bisa kan? Ya umur 90 nanam kelapa. Kalau kelapa tuh kan tahunan. Bisa 15 tahun baru panennya tuh kan. Ya kalau setahun 2 tahun sampai 4-5 tahun masih belajaran. Buahnya masih kecil-kecil kan. Baru di atas 7 tahun baru mulai besar tuh. Mungkin dia gak menikmatinya. Ya gak ada urusan. Kanggo anak putu. Dia sudah cukup merasa bahagia ketika kelapa yang ditanamnya bagus tumbuhnya. Nah ini bagus ini kelapanya. Si Cilempeng ini beli. Terus gede batangnya. Di cengkon itu bakalnya bisa dhuwur gini. Ya kalau tumbuhnya kecil kurus ya palingnya 4-5 meter udah mentok. Tapi kalau besar buahnya kan seperti gentong tuh. Nah ini yang bakal menjadi besar tuh. Dia merasa bahagia dengan pekerjaannya itu. Ya. Sir tauhid. Tauhid sifat. Kesannya. Kemudian itu syahadat tawakul. Warida dan senang. Ridho itu senang. Inna ridallah fi ridal walidain. Allah senang itu akan melihat orang tua kamu senang enggak. Bakal sidang lelar wong tua apa bagaimana bisa menyenangkan Allah. Allah itu senang ketika engkau bisa menyenangkan orang tua.
Enggak, dia ngucap ridho beli pahaman itu. Ridho ku seneng ngerti beli. Apa ridho ku sang? Ibtiqa mardatillah apa sang? Mencari ridho Allah. Kayak apa mencari ridho Allah ku? Mencari ridho Allah itu artinya nyeneng Gusti Allah, paham beli. Iya. Jadi ya bagaimana supaya Allah senang itu aja. Selama ini kan itu hanya ungkapan kosong saja, mencari ridho Allah. Nyatanya yang ingin kita senangkan bukan Allah kok. Iya, diri kita sendiri, orang lain, kekasih, orang tua, mertua, pacar, nyeneng-nyeneng uang supaya tersanjung. Itu kan begitu. Nah, ketika yang kita tuju itu bagaimana Allah senang, ya nggak ada urusan dengan manusia. Mau senang silakan kau udah lah kau urusan. Senang suruh beli bus kita malah lagi nyeneng-nyeneng Gusti Allah. Pokoknya dia beli senang ya beli apa loh, beli senang nggak? Sengit-sengit ya beli apa kita mah beli sego beli wah ini tidak sakit kita ku. Pada dasar jadi sengit yang Gusti Allah bagi kita mah. Nah selagi kita itu masih terkait dengan bagaimana orang lain senang atau tidak, ya sulit untuk menyenangkan Allah. Putuslah mata rantai itu. Nggak ada urusan dengan manusia. Yang penting Allah senang. Ini teorinya kan hablum minallah wa hablum minan nas ini kan jadi keder gini. Jadi hubungan manusia baik, hubungan Allah baik itu. Ya kelengar kita nih. Ya hubungan baik dengan Allah aja. Manusia otomatis begitu Allah baik semuanya juga baik kok. Sering ngelasi jaran, loro. Apa beli keder? Kamu punya atasan 2 orang. Apa beli keder gini? Atasan 1 dong. Tuh bos si loro mana main ya keder. Kira-kira tetekan tembokan. Kira-kira aja. Pribadiku. Dalam rumah tangga juga sama. Mertua ngatur, embok ngatur. Keder gini. Lamun ning Indonesia anak presiden loro. Remak begini. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di bumi ada banyak Tuhan, rusak dunia. Nah, makanya kita sendiri juga harus satu acuannya, jangan 2. Hablum minallah, hablum minan nas. Seperti ben konko. Iya, itu Al-Qur'an, tapi itu kan untuk Yahudi, bukan untuk kita. Soalnya baca Al-Qur'an. Mau Yahudi enggak sih lebih paham-paham sih mah. Wa taslim dan menerima segala keputusan. Pokoknya selalu senang dan selalu terima. Tawakal pasrah. Sederhana, ngati-hati, pasrah, seneng, selalu terima. Enak bener. Pola hidup sederhana, hati-hati, pasrah, senang, dan selalu terima. Wa taslim. Wa halawatul mahabbati wal istiyaq. Dan bisa merasakan nikmatnya cinta dan kerinduan. Kerinduan satu kenikmatan. Cinta satu kenikmatan. Ya coba. Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada manusia melelahkan. Nalikannya sampai demen uang beli bisa turu. Tapi nalikannya sampai demen Gusti Allah turunnya kali. Ila ghairi zalika dan lain sebagainya. DLS. Wa ila ghairi zalika. DLS. Fataqna'u bidzalika wa taqifu hunalika. Dia sudah merasa puas dengan kondisi seperti itu ya, dengan kepasrahan, dengan rasa senang dan menerima dengan pola hidup sederhana. Dia merasa suka, senang. Wa taqifu hunalika dan dia konsekuen di situ ya. Mandek di situ dia konsekuen atau konsisten di situ. Wal matlub huwal kashfu an sirri tauhid. Dan yang dituntut, yang menjadi target terakhir si ujungnya adalah penyingkapan tentang rahasia keesaan zat. Kalau rahasia keesaan perbuatan dan rahasia keesaan sifat itu mah dikasih sama Allah. Kapan saja bisa, kepada saja bisa. Tapi keesaan zat ini yang diperlukan satu perjuangan besar. Tidak cukup dengan itu saja. Wa anwaru sifat dan sinar-sinar sifat. Wa anna ila rabbikal muntaha dan sesungguhnya target terakhir adalah menuju kepada Tuhanmu juga pada akhirnya. Tujuan terakhir al-muntaha, pungkasan yang jagat, pungkasan yang cita-cita, ujung-ujungnya suatu keinginan adalah kepada Tuhan juga. Wa ila rabbika farghab. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai pekerjaan kamu
rampung, semuanya udah dikerjakan. Idza faragta fansab, bekerja lebih keras lagi. Jadi umur semakin tua harus semakin kerja keras, bukan semakin santai. Karena kalau semakin santai, ini kolesterol ini ya terus. Jadi jangan dikira bahwa semakin tua semakin santai, malah mempercepat kolesterol. Jadi biarkan darah kita berputar setiap hari, bekerja keras, bekerja. Perangkat bagaimana, tambah vokal mana, tambah sholat mana. Wa idza faragta fansab. An-nasab itu artinya pekerja yang memenatkan, sangat penat adalah sekali. Sapegelek lah, menggawe sapegelek, saporete. Iya, kerjanya tambah keras lagi. Kecuali ya sudah uzur, ceritanya lain. Ya. Kalau sudah uzur, nah kerjanya, ibadahnya, pengabdiannya ya udah, macul udah nggak bisa, nutu beli bisa, nyupir sebelerengan matanya. Ya wes, cek tasbih itu alternatif terakhir. Ambillah tasbih. Kamu hanya bisanya memilih tasbih karena tenaga kamu sudah habis. Ya itulah alternatif terakhir. Aja masih bergerak kayak si gajong. Milih tasbih, beli menggawe beli apa? Kadang. Di mana hebatnya? Non? Ya aku sembar-sembur kayak bila dumung. Warasnya mah beli libat sini baik. Ya iya. Nggak usah, kerja keras aja gitu. Ya, nanti sholat dan berzikir itu sebagai terminal-terminal peristirahatan saja sebetulnya. Ibadah kita adalah berupa ibadah fisik. Karena apa? Karena fisik kita masih kuat. Ya kan begitu. Jangan salah paham. Iya. Apa yang kita kerjakan semuanya adalah untuk Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Jadi penghujungnya, pungkasannya mah ujung-ujungnya mah ya kanggo Gusti Allah kabeh. Ya, apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk Allah. Fanur ibaratun anil hawala, anil halawa wal quwwati allati yajiduha al murid fi batinihi. Bukan. Fanur ibarat anil halawati wal quwwatu allati yajiduha al murid fi batinihi mim mazidi imanin wa quwwati iqan. Cahaya itu adalah ibarat sesuatu yang manis. Kemanisan. Manisnya kita beribadah kepada Allah. Ya, kita merasa manis. Jadi petani tukang oyos. Ya sudah, dia merasa manis. Artinya merasa senang. Karena dia mencintai pekerjaannya. Yang kadar bisa ngoyos. Nulis beli bisa. Ngetik apa maning. Nyupir boro-boro. Misalnya bawa betul suket, ya udah itu pekerjaan saya yang saya lakukan, hanya itu bisanya, yaitulah ibadah kamu. Dan ketika engkau itu merasa senang mengerjakan tugas kamu di dunia ini, itulah disebut dengan penyinaran itu. Artinya apa? Pencerahan, kedamaian di dalam hati kita itu. Ya, ketika engkau jadi orang miskin berkeluh kesah saja, singar masalah, pegel teman dari wong melarat ya masalah. Pegel bae wong melarat kok. Kesuwen itu melaratnya. Omangan beange, lelungannya beli bisa. Pengen tuku TV ya beli bisa. Ngenes bae. Nah, kalau ketika dia miskin saja selalu berkeluh kesah, apakah setelah diberi kekayaan akan diam? Semakin banyak keluh kesahnya. Manluk, durung bayar-bayar, oleh 3 tahun gemblung. Iya, wong macul, bakal ditonggoni sholat, bakal baliknya deglek maning bae. Anak sekolah, fakultas kedokteran, biaya yang ongkos masuknya saja 150 juta. Berkeluh kesah lagi. Jadi akhirnya apa? Ya semakin kaya semakin lebih banyak berkeluh kesah. Kari cerdas mana kunku. Mung belernya bilang-bilang itu. Iya, bintang-bintang anggar bae ndablek. Iya. Bulan lega bakal ganti kelambiku ya siang ganti cuci. Sore bakal seminggu berganti. Dak ini bilang di sabun gini. Jadi harus selalu sering dicuci hati itu, jangan dibiarkan kotor sudah lama. Kalau lama susah menghilangkannya. Karena ketika kaca itu sudah berdebu-debu berpuluh-puluh tahun nggak pernah dilap, beli peragat sedina ngelap kaca kok. Usah dikerak kaca kosa, tekan gerinda ya beli tok-tok orang.
masih buram baik, ya itulah. Nah itu hati kita yang berkerak-kerak itu kan. Ya mesti dimasukkan ke kawasan dari di muka dulu. Digodok sih pandong dingin. Iya, kira-kira semuanya itu ya diuji semuanya. Nyawa beli jadi, mobil tabrakan, wong utang melangkah sing bayar, rabi jejaluk bayar, anak sekarang pedewek, utang numpuk nebek lengar saudara. Ya iya. Ngelangap, baru sadar dia. Mau apa lagi yang kau andalkan? Susah diprot oleh kabeh. Batur sing sugih lang sing ngaku wis. Mertua ngipat wis marmen. Bakal beli bisa makan anak kita ya wis tak sukut maning ada anak kita. Iya. Terus mah ketemu gede ora kan. Sing pegal mak kita sing nyewoke ora. Wis bisa makan ya wis tepakan kita. Los mana sudah meningkir pun. Aja jekruk ngene bae. Ya mertua bakal sengit kan ngomongnya kok. Ya saya beli sini sih mesti nongkrong di kono beko. Ya ada menikan aturannya, belum bisa makan ya beli pisangnya. Nah itu mesti diuji orang tuh bahwa ketika kita menyadari ketika Allah itu menguji kita, itu saking sayang. Makanya kita pun menghadapinya dengan senang sekali. Ya, diuji itu senang. Bukan diuji senang enggak? Kenapa Anda tidak menunggu kapan saya diuji? Bocah sini kan ada ujian kan? Ya persoalannya bukan melang lulus. Takut tidak lulus tuh bukan satu sikap, tapi merupakan gejala impulsif akibat dari karena kamunya belajarnya tidak sungguh-sungguh dari awal tahun. Sekolahnya main-main sih nggak muncul takut tidak lulus. Kalau belajar awalnya bener mah, ya enggak dong. Enggak ada saya enggak takut tuh. Pelajaran udah dikuasai semua. Semua catatan lengkap. Sudah balakan kabeh. Ya gagian kapan ujiannya? Kan beli. Guru honor kan nonggone kapan ujian CPNS kan? Barang sih udah diuji Melayu. Seperti goblok temen. Melarikan diri dari ujian. Ya dasar beli gelem naik pangkat barangnya mah. Pengen ngendok bener. Ay, bakal di ujung soal nak gaji kan. Nah, ini barangnya mah. Beli paham barang. Ya iya. Ya mungkin yang diuji itu ada imbalannya. Iya, lulus naik pangkat. Kalau naik pangkat tuh ya segala-galanya. Kapan itu ujian? Makanya ujian itu dikatakan dalam Allah, laqad ubtuliya bala'an hasanan. Bala'an hasanan itu artinya ujian yang bagus. Apa ujiannya? Bagus ujiannya. Iya. Menghadapi musuh, maju perang. Iya, pahlawan kan. Kamu mau dinobatkan sebagai pahlawannya Allah, nggak mau. Makanya, dan itu suka atau tidak suka, bahwa pasti ujian datang. Iya, karena Allah sendiri jauh, komitmen Allah tetap tidak pernah berubah, bahwa semua hambanya pasti akan diuji. Apakah dengan istilah kata bala, atau dengan fitnah, atau dengan imtihan, ya, dengan imtihan, mihnah, fitnah, bala, musibah, itu satu kualitas ujian sendiri. Adapun bala seperti dikatakan oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati fabashshiras sabir. Itu al-bala. Pasti dan pasti mereka akan kami uji bisyai'in dengan sesuatu, dengan menggunakan isim nakira, sesuatu unknown, sesuatu yang tidak diketahui. Ketika kita mau ujian dan tahu materinya apa, tenang. Tapi ketika ujiannya apa, nggak tahu, pokoknya sesuatu meriang bikin gitu. Ibu kan besok ujian matematika, jelas. Besok fisika, besoknya bahasa Indonesia, ya ada jadwalnya. Yang akan diuji materinya jelas, levelnya jelas. Tapi ketika kamu akan dipanggil menghadapi satu ujian. Ujian apa? Tunggu saatnya. Oke, dari begini. Nah, makanya sesuatu itu diuraikan pertama-tama bisyai'im minal khaufi dulu. Bukan wal judrus, rasa takutnya dulu.
Karena memang dengan kata sayin sendiri itu memunculkan rasa takut. Makanya bisayin baru diuraikan minal khaufi, rasa takut, wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfusi dan kurang nyawa, wa samarat dan kurang buah-buahan. Fabasyiris sabirin, di penghujungnya kalau kamu sabar ada berita baik buat kamu. Ya, ada rewardnya. Lah makanya itu fabasyir betulnya berilah kabar gembira. Ada sesuatu berita yang akan membahagiakan kamu. Apa itu? Kemenangan. Kamu akan lulus. Kata kuncinya bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan satu kesabaran itu. Kesabaran yang sing langka pungkasan. Rabbana afrigh alaina sabra. Tumpahkanlah sampai sudah tidak menetes lagi. Pragat apergia pragat. Afrika ini pragatnya sepragate. Sampai ditumplak ke Afrika ini, tumpahkanlah kepada kami sampai tetesan terakhir. Alaina di atas kami. Jadi memang pada akhirnya ketika kita itu sudah sadar pasti akan menghadapi suatu bala, daripada kita ketakutan ya lebih baik kita mempersiapkan diri aja dengan seperangkat alat ya menghadapinya. Salah satunya adalah kesabaran itu. Sabar itu apa? Ya satu sikap berani menghadapi berbagai kesulitan dan tidak akan pernah kehilangan akal. Iya, limpadik metu kan mencari solusi. Iya, jadi solusinya selalu dicari bagaimana cara menyelesaikannya. Ngitung. Itu kemanisan dan kekuatan yang terdapat di dalam batin seorang murid, allati yajiduhal muridu fi batinihi, merasa enak, merasa padang, min mazidi imanin, yaitu baik berupa peningkatan keimanan, wa quwwati iqan dan peningkatan kekuatan dari satu keyakinan, fahalawatul khidmah, rasa manis pengabdian, li ahlil fana fil af'al, untuk orang yang sudah mencapai tingkatan fana dalam perbuatan. Wa halawatu dzikril hissi al-lisani awil qalbi, dan manisnya berzikir secara fisik atau secara lisan atau zikir hati awil qalbi, li ahlil fana fi sifati ma'al hijab, untuk ahlil fana orang yang sudah tingkatan fana di dalam sifat ma'al hijab, tapi juga masih ada tabir penyekat. Wa halawatul fikrati wan nazrati, dan manisnya berfikir, manisnya merenung, itu adalah untuk ahlul fana fi zat, orang-orang yang sudah mencapai tingkatan fana di dalam zat, bahwa sudah tidak lagi aku tidak merasa, bukan lagi aku tidak berbuat. Dari aku tidak berbuat, aku tidak merasa, sampai penghujungnya aku tidak ada. Yang ada hanya karena keberadaanku adalah keberadaan yang sifatnya nisbi. Karena adanya Allah. Ada enggak Anda? Ada. Kenapa ada? Yang masih mikir. Maka masih mikir berarti masih anak. Anta tufakir, fa anta mawjud. Karena kamu berpikir, maka kamu ada. Ketika kapan kamu tidak ada? Ketika kamu sudah tidak ada. Bagaimana caranya supaya tiada? Ya coba aja mikir. Bisa dimikir mana? Ya tetapi inilah kadang-kadang ketika dilarang berpikir nggak mau, tetap mau berpikir. Ketika disuruh berpikir juga tidak mau, malas juga berpikirnya. Ya sekarang pendewek sih. Fa'tabiru ya ulil albab, suruh mikir nggak juga. Fa'tabiru ya ulil absar, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat silakan pikirkan. Yang nggak mikir juga aja nggak pernah mikir. Ya justru karena itu ketika disuruh stop berpikir, nggak mau mikir juga. Disuruh mikir serius nggak mau. Jadi pengennya mikir sekarang pada dewek ikut sih. Mikirkan anak tangga, mikirin rabine tangga bae sih mah. Beli mikirin rabi dewek kah? Rabi tangga dipikirin. Ya bahwa sekarang pada dewek ya sifat jelek bagi kamu yang nggak boleh niru ya. Karena sekarang pada dewek hanya Gusti Allah aja. Kamu mah nggak boleh sekarang dewek. Ya kalau sama sekarang pada dewek. Isi aja niru. Bukan wilayah kamu itu. Bukan wilayah kamu, serba dewek. Sini mah kudu nurut bae bikin serba dewek. Ada aturan-aturan kan begitu persoalan.
Dan setiap apapun yang kau lakukan, itu mesti harus kamu bisa memberikan reasoning. Apapun yang kamu lakukan harus ada reasoning. Alasannya apa? Kenapa? Iya. Tapi kalau Allah yang berbuat, jangan coba-coba untuk mempertanyakan. Karena Allah tidak boleh dipertanyakan. Kenapa warung tangga sing laris? Kenapa kita beli laris? Apa beli intrak daging? Ya ketika dia itu malam Jumat Kliwon ke Pemuragan, ngambil tanah di kuburan Panguragan, diaurakan ning gendenge tangga sing warungnya lebih laris dari warung kamu, itu kan satu bukti kamu tidak terima dengan keputusan Allah kan, yang sebetulnya sebagai pelajaran buat kamu, tapi kamu melarikan diri untuk mengambil pelajaran, tapi kamu ingin menyelesaikannya dengan cara potong kompas. Seharusnya kamu berpikir, kenapa warung tangga lebih laris? Silakan dipelajari, itu adalah sebagai objek penelitian kamu. Oh, ini karena wonge ramah tamah, senyum, cengar-cengir bae ninggal wong, grapyak, cangkeme lamis, iya, ngomong halus, bahasan berusir bedegong, perengat-perengut beku. Kadang ana wong tuku ngemek kabloli, bakat niat tuku aja ngemek maning. Ya beli payu beli. Niat tuku tak beli, bakal beli aja ngemek maning, ya beli payu. Barangkali mau disuruh-suruh akan niki Bu, saya niki woten niki, mangka ngadi anu iki, sampai ke kok mangga. Oh, ini pantesan barang sir dimak bloli. Oh, yang nyusuk di balangaken susukane. Ana wong utang, punten dudu departemen sosial gini. Ya kan? Di situ dia perbaik. Wis, belajar senyum ning kaca cengar-cengir tulung dina, wis pinter. Masih angker beli payu. Ternyata nih karena mau oli utang. Ya wis, beli utang. Angger beli payu mending. Itu persoalannya. Ternyata lagi harganya lebih mahal. Iya, bedanya mah beli akeh. Ini karena 1.000, sira 1.100. Tapi kan satu komoditi 100. Wong perlu kan ana gula, ana teh, ana kopi 100. Akhirnya akeh beli. Sing gula beda 100. Sing uyahe beda 100. Sing sabarang beda 100. Ya pirang-pirang akhirnya berangkat sorgen sih. Jangan dikira kecil. Orang juga akan mencari yang lebih murah sekalipun 100 loh. Iya. Nah, itu kan jadi akhirnya ya kalau semuanya sudah barangnya kualitasnya sama, sama-sama boleh utangnya, sama-sama ramahnya dan seterusnya sama, ya saya kira juga di situ orang punya memilih kok. Iya, jangan dipaksakan harus beli belanja di warung kamu. Sekalipun harganya lebih mahal, sekalipun barangnya lebih jelek, yang nggak bisa. Secara selektif alami orang kan mencari yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih ramah, yang sereseh, kan gitu. Dan kita namanya orang berdagang ya harus bisa mencari, membuka pangsa pasar yang benar dong. Konsumen dikejar, iya. Sampai kita mengeksploitir perempuan-perempuan cantik pada waktu pasang iklan, itu kan dalam arti merangsang pembeli. Iya, sampai dagang rem jumbo be masa kodana pungkis yang rok abangnya kesilak. Apa hubungannya minyak rem karo rok kesilak? Kayak konon, shoot, biar muncul ke dalam serwale. Subhanallah. Ya itu memang seperti itu. Kita mencari peluang-peluang ya, pasar, pangsa pasar. Fanafizat. Ya. Kita sudah merasa nikmat merancang, mendesain, mikir, meneliti termasuk fikrat nazaratu, mengadakan penelitian, uji coba terus. Ya saya mah enggak berputus asa melakukan uji coba 1 tahun mencari obat gosok kaca sampai ketemu, dan kita merasa senang dengan uji coba. Gagal maning, beli merengut, si gagal. Buru-buru tebak alus tambah baret pisan gitu. Encak orang amplas 400, masih baret bae. Amplas 2000, langkah lebete kayak dari teman awit maning Las Norton maning dengan kecepatan gerinda yang tinggi, semakin parah pecah malah karena panas, semakin lembek enggak jalan. Iya kan, ketepasan juga apa RPM gerinda pun harus diukur kecepatannya sama, rumusan seperti itu. Lalu untuk menghilangkan baret apa, pakai apa, untuk ngincelengakan apa, ya kan lain-lain. Buka internet, macam-macam, ada usul, pakai odol, pakai cuka, pakai thinner, pakai macam-macam. Tak sobek kabeh. Angger be besem. Ya, artinya bahwa
Ini hal yang mungkin bagi kalian sesuatu yang tidak berarti. Tapi bagi seorang yang berkendara, begitu kacanya baret, ruwet jalan ke. Kalau hujan, kenang lampu, bisa kelojotan gini. Ya kenyamanan berkendara itu antara lain kacanya bening, bersih. Duduknya pas. Ngejak rem kalau ke sikil ki beli kenekukan, beli kaduan sampai melosot sing jok. Ya kan kemiringan senderan juga pas, tidak terlalu bungkuk ke depan, tidak lalu sangat seperti orang mau tidur, pas sedang, iya kan? Nah itu semuanya kan kiat-kiat bagaimana kita mencari suatu kenyamanan. Nah salah satunya kita bisa membantu manusia untuk bisa menikmati berkendara dengan kaca yang bening dan tidak ada baret-baret. Biayanya murah. Ya, artinya ketika kita sudah banyak mempelajari sifat-sifat suatu makhluk, berarti kita sudah menguasainya. Kalau kita sudah tahu sifat-sifat suatu gajah, makanya apa, kawinnya bagaimana, beranaknya bagaimana, kesukaan makanannya apa, penyakitnya apa, wataknya bagaimana, kita menjadi pawang gajah. Sampai bisa merugi gajah main bola, bal-balan. Kalau kita sudah paham tentang sifat-sifat manusia, kita juga bisa menguasai manusia. Uang kenurut kabeh. Barang sira beli paham nih sifatnya manusia. Sebab bisa nih paham nih sifatnya manusia, sira dewek kudu paham nih sifatnya sira dewek. Sira beli paham nih sifatnya sira. Sira ki dosa, beli pahamin sira dosok. Sira ki goblok, beli ngaku goblok. Sira ki males, beli ngaku males. Boro-boro mengetahui sifatnya orang, sifat dia aja kamu enggak tahu. Makanya man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dia aja enggak kenal, sing digotong-gotong dewek, sing digawa sedina-dina beli kenal, apa mending wong sejen. Iya, itu kita lagi cerita tentang ahlul fana fi zat. Fana dalam zat.